Kalau pengen dapat malam Al-Qadar, dan ini insya Allah dijamin 100%, insya Allah dapat. Jadi ketika Anda meminta dengan kalimat ini, Allah ridha. Kalau sudah ridha semua dikasih. Lalu disambut malaikat dengan diaminkan, seketika langsung hilang semua dosanya. Saya supaya cepat, nanti saya ambil poin-poinnya karena kita tinggal 15 menit lagi untuk kita selesai. Sudah. Nggak akan berpengaruh, ibu mau mau ya, nggak akan berpengaruh. Sudah, tawakal aja, sudah ya. Nah. Hadisnya di At-Tirmidzi, rawinya ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini satu infonya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Perhatikan detil ini ya, perhatikan. Ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan kurang lebih 2210 hadis. 2210 hadis. Dan itu banyak sekali terkait dengan aspek teknis ibadah, selebihnya aspek keperempuanan. Jadi kalau para ibu ingin mendalami tentang perempuan muslimah yang sejati, banyak carilah hadis-hadis dari beliau ini radhiyallahu taala anha. Di antara sekian hadis teknis ibadah mengatur tentang sholat malam. Nah, yang saya kasih isiannya dulu sebelum ke teknisnya. Ya Rasulullah, perhatikan kalimatnya. Beliau tidak mengatakan ya zauji, wahai sayangku, wahai suamiku, tapi ya Rasulullah. Inilah cerdasnya beliau, jeniusnya beliau. Sampai ulama meriset tentang beliau, tidak banyak orang tahu perempuan sekarang, bahkan beliau itu pakar di bidang kedokteran. Tafsir, hadis, fikih, riwayat, pengajar utama, mufti perempuan, dan ahli kedokteran. Karena saya mendalami meriset tentang profil beliau. Ya, dan yang paling menarik adalah kejeniusannya ketika ditimbang oleh para ulama, diberi komentar begini. Kalau semua perempuan yang pintar disatukan ilmunya di dunia, tetap tidak akan mengungguli kepintaran Sayyidah Aisyah. Dan inilah hikmahnya kenapa Allah, ya kan, memberikan isyarat kepada Nabi untuk menikahi Sayyidah Aisyah ini, dipersiapkan mewarisi ilmunya Nabi. Bukan kebutuhan seksual. Dipersiapkan mewarisi ilmunya Nabi. Itu dasar pokoknya itu. Sehingga yang diriwayatkan dari Nabi ilmu semua. Dan yang paling penting adalah ilmu sanad untuk perempuan. Karena perempuan tanya ke laki-laki itu sungkan. Tapi kalau sesama perempuan, tentang masalah haid, tentang masalah nifas, tentang masalah macam-macam, tentang masalah maaf jenabah dan sebagainya, itu lebih mudah diterangkannya. Itu rahasianya. Maka ketika memanggil ya Rasulullah, ini memberikan kesan bahwa ilmu ini diharapkan terwariskan bukan untuk pribadinya saja, tapi untuk umat Nabi di masa depan sampai kapanpun. Ya. Ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma'akul. Kalau saat malam itu aku ibadah dan merasakan aura malamnya ini beda, terasa seperti malam Al-Qadar. Karena nanti ada ciri-ciri. Apa yang harus aku katakan? Oke, apa yang harus aku katakan? Maka quli, kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk tunggal fa'fu anni, kalau untuk banyak, untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu fa'fu anna. Jelas? Oke. Kapan malam Al-Qadar itu? Nah, tidak ada yang tahu. Yang paling gampang, kata para ulama, kalau pengen dapat, saya ajarin ijazah nih, satu. Ini rahasia kedua. Ini diantara kita aja nih, begini nih. Sebelum habis waktunya. Kalau pengen dapat malam Al-Qadar, dan ini insya Allah dijamin 100%, insya Allah dapat. Insya Allah. Kalau pengen dapat, hidupkan setiap malam Ramadan. Jangan tinggalkan malamnya. Walaupun kita kerjakan 15 menit. Walaupun kita kerjakan 30 menit. Jadi rumus ini dipakai dalam setiap sholat malam. Malam itu kan dimulai dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Gitu. Sampai ke ujung malam nanti. Memang tanda-tanda munculnya itu terasanya nanti begitu agak tengah malam terasa. Tapi kan turunnya malam. Jadi malam itu dimulainya dari ba'da isya. Ini yang jarang dikupas. Ya. Makanya tadi saya katakan penting Sya'ban untuk latihan supaya aura Ramadan sampai akhir stabil.
Stabil kita kejar. Bisa turun di awal, bisa turun di tengah, bisa turun di akhir. Walaupun banyak turun di akhir untuk motivasi kita supaya kita kencangkan ikat pinggang, di hadisnya begitu. Maka dikejar dengan i'tikaf. Ya, i'tikaf itu artinya memusatkan diri supaya fokus ibadah, peluangnya makin banyak. Apakah yang tidak i'tikaf dapat malam Al-Qadar? Dapat kalau dia menghidupkan malamnya. Bahkan ada orang i'tikaf itu nggak dapat malam Al-Qadar. Kenapa? Karena tidur dia di malam itu. Gitu. Makanya kalau i'tikaf jangan bawa kasur, Bu. Tempat tidur pindah gitu kan. Kasur, bantal, selimut pindah ke masjid semua. Maaf, bukan berarti larangannya sifatnya mutlak, tidak, karena kondisi masjid kan berbeda-beda, ya. Jangan sampai membawa yang terlampau nyaman yang membuat kita keluar sesungguhnya dari niat utama untuk fokus ibadah. Balik ke sini. Nah, kalimat itu dibacakan kapan? Suasananya dibawa saat sholat. Kalimatnya dibaca setelah salam dalam 2 rakaat pertama. Jadi begitu kita takbir, itu yang diharapkan apa? Satu, sholat malam ini satu yang diharapkan. Jangan minta dunia. Terlalu kecil dunia itu. Sebab kalau yang ini yang diminta, semua dikasih. Jadi ketika Anda meminta dengan kalimat ini, Allah ridha, kalau sudah ridha semua dikasih. Orang tua kalau senang anak, dikasih nggak apa yang anak minta? Bu, yang nggak punya pun kan kadang kita minjem ya, Bu. Saking pengen ngasihnya ke anak, Pak. Karena ibu punya sifat rahim di dalamnya. Memberikan sesuatu dengan dalam. Itu sudah melekat pada Allah dengan sifat penciptanya. Allah sudah Allah ridha, dibuka semua aksesnya. Gitu. Apa yang diminta? Satu, taubat. Ini khusus nih sholat ini tuh untuk mohon ampunan Allah. Ingat dosa, sujud, ingat taubat. Diurut satu-satu. Salah terhadap istri, salah terhadap suami, salah terhadap anak, salah terhadap orang tua, salah terhadap tetangga. Kan lumayan tuh panjang rakaatnya. Berapa rakaat? Belum kan, belum kita bahas tuh. Baru kita bahas keutamanya dulu. Ya kan? Gitu. Jadi setiap 2 rakaat nanti salam, baca yang tadi untuk menguatkan apa yang dibangun di dalam kesempatan sholat tadi. Jadi misalnya saya siapkan nih sujud pertama, saya pengen minta ampunan Allah. Yang kadang-kadang ketika Allah panggil jarang saya datang dengan cepat, banyak salah, banyak dosa, banyak melanggar hukumnya, nangis kita rakaat pertama. Rakaat kedua untuk orang tua kita, ayah ibu kita, sampai meninggal belum sempat minta maaf, belum sempat membalas budinya, sujud, nangis gitu, minta ampunan Allah. Begitu selesai baca Allahumma innaka afuwun, itu baca itu dengan getaran yang tadi, itu beda rasanya. Karena itulah Nabi komen begini kalau bacaan itu, au kama qala, lalu disambut malaikat dengan diaminkan, seketika langsung hilang semua dosanya. Seketika semua dosanya. Ingat, tapi tolong ingat pesan ini ya. Yang hilang itu hanya dosa. Utang tetap harus dibayar. Dan catatan ini, itu yang mencatat itu ahli hadis. Memberikan syarah di bawahnya. Ini bukan dari saya untuk bercanda, bukan. Ahli hadis itu sampai detil. Di bawah sampai nulis begitu. Ya, adapun yang dimaksud dalam keutamaan hadis ini adalah menggugurkan dosa, bukan menggugurkan utang. Gitu, ada kalimat itu. Tetap utang harus dibayar. Terima kasih ya Allah, dosaku sudah hilang. Hei akhi, Allah saja menggugurkan dosa, masa engkau tidak bisa menggugurkan utang? Bisa gitu kan? Nah itu. Jelas keutamaannya? Paham ya? Jadi satu, keutamaan sholat ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Kebayang nggak begini? Maaf ya. Baru malam pertama Ramadan, kita sholat, lalu kita amalkan. Begitu 2 rakaat, belum selesai sampai tuntas. Begitu baca, taubat, sujud, baca doa ini, salam 2 rakaat, begitu dibaca, meninggal. Bisa. Itu paling indah. Paling indah. Ya, mau begitu? Nanti ya, pas Ramadan. Tunggu Bu, bentar lagi insya Allah. 2-3 hari lagi lah ke depan. Nah, ya. Jelas ya? Ya saya tambahlah 10 menit lagi ya. Nah, kita berhenti jam 10 kurang lebih. Ya kurangnya saya mohon maaf, ya lebihnya disesuaikan. Udah teknisnya sekarang. Kan belum ketemu. Ini sholatnya namanya sholat apa? Udah Allah alam gitu ya, gampang ya. Sholat malam, sholatul lail. Sekarang teknisnya. Teknisnya sebelum nanti ke doa. Doanya tadi sudah saya katakan. Nanti yang kita bahas sifatnya. Saya ingin fokus supaya manfaat waktu kita sisanya. Secara teknis langsung hadis riwayat Muslim.
Nomor hadis 749. 749. Nanti tinggal dicek ya. Kalau nomornya beda karena beda cetakan atau ada ikhtisar, nanti rawinya yang meriwayatkannya. Namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di Al-Bukhari juga ada kalau nggak salah nomor hadis 990. Tapi yang paling jadi patokan yang agak detil di hadis Muslim riwayatnya. Nomor hadis 749. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya buka kisahnya dulu supaya gampang. Jadi satu kali Ibnu Umar ini melihat ada seorang bertanya kepada Nabi mengonfirmasi tentang sifat sholat malam. Sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Ya, ini dipahami ulama. Oh, ini bukan khutbah Jumat nih. Khutbah yang dimaksud kayak ngasih tausiah, nasihat ya. Kalau khutbah Jumat kan nggak bisa tanya. Izin Pak Otip, maksudnya tadi apa? Mungkin kan. Saya pernah ngisi Jumatan satu tempat, pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab maksudnya gitu ya, di daerah. Apakah kita masih beriman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Masih, katanya. Ya udah. Nah, itu kan ketidaktahuan nggak apa-apa gitu. Nah, ketika sedang mengisi khutbah itu atau tausiah, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana teknisnya salat malam itu? Maka keluarlah kalimat ini. Ya, alhamdulillah. Salatul laili, salat malam itu. Ya, salatul laili, salat malam itu. Mathna, mathna. Engkau tunaikan mulai dengan 2 rakaat, lalu sambungkan terus dengan 2 rakaat. Di standar jumlah paling awal, standar yang paling awal kalau ingin tunaikan berapa rakaat? 2 rakaat. Salatul laili mathna, mathna. Ini teknis nih. Ada terkait waktu. Waktu dulu, ada terkait jumlah rakaat. Waktunya malam. Tadi saya katakan malam itu dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Menjelang fajar itu waktunya disebut sahar namanya. Sin ha ra. Saharun. Jamaknya disebut asharun. Ashar. Jelas? Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar disebut sahur. Kita kenal makan, sahur. Nah, sahur itu asalnya bukan makan, tapi kegiatan yang dilakukan di waktu sahar. Karena kita makannya di waktu sahar, maka disebut makannya makan sahur. Kapan sahar itu tiba? Kurang lebih waktunya sekitar 15 sampai dengan 20 atau 30 menit sebelum subuh, sebelum fajar. Jadi kalau tadi misalnya 4.45, ya, jadi dari 4.15 itu sudah sahar. Maksudnya nanti kalau mau makan sahur, upayakan jangan terlalu jauh waktunya dari fajar. Dekatkan ke subuh. Sehingga barokahnya makin banyak. Itu yang dimaksud inna fis sahuri barakah. Di makan sahur itu ada keberkahan. Berkah utamanya, satu, memberikan energi. Kalau makannya jam 2, itu makan awal malam. Dini hari maksudnya. Nanti nahan laparnya makin banyak. Bukanya kan maghrib bisa jam 6. Kalau kita nahan dari jam 4, ini selesai 4.30, kan? Atau bahkan 4.40, ke maghrib jam 6, kan jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi kalau Anda mulai makan jam 2, lalu mulai menahan, makin lama durasi untuk menahan lapar dan hausnya. Jelas? Yang kedua, ketika dekat ke subuh, barokahnya apa? Badan kita segar menunaikan sholat. Gitu. Beda ketika sholat jam 2, ya, maaf, makan jam 2, itu pasti pengen tidur lagi. Tuh. Nanti bangun mepet. Kan? Nah ini seringkali demikian. Ya. Seringkali terjadi klasik yang seperti itu. Maka yang dimaksudkan, ba'da isya ini sudah lail sampai ke menjelang fajar di waktu sahar. Kalau kita tarik sekarang, misalnya 19.30 selesai sholat isya, sampai dengan pukul 4.15 misalnya. Ini potensi, silahkan. Mau ambil yang mana ditunaikannya, sholat malam di Ramadan itu. Beberapa sahabat memilih, dia tunaikan, tidur dulu, malam baru bangun. Supaya dirapel. Begitu sudah selesai, langsung ke istighfar, langsung makan sebentar, langsung subuh lagi. Saking nikmatnya ibadah. Jadi sholatnya tengah malam. Ada beberapa ngambil kebijakan, termasuk di masanya Umar. Tidak semua bisa begitu. Maka Umar membuat standar pokok yang gampang, yang memudahkan bagi semua orang. Dasar hadisnya ini, kapan ditunaikannya? Langsung habis isya. Supaya termotivasi, kerjakan dengan berjamaah. Mengambil sanad pertama.
karena Nabi pernah menunaikan itu, ya, terus bermakmum beberapa sahabat, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, makin banyak, dan Nabi tidak melarang itu. Begitu hari selanjutnya, malam selanjutnya, Nabi nggak ikut lagi, nggak ke situ maksudnya. Orang bertanya bingung, subuhnya Nabi keluar. Aku itu bukannya nggak mau ngimamin, bukan terlarang jamaah bahasa kitanya. Kenapa? Khawatir Allah sangat menyukai amalan ini sehingga tarawih menjadi wajib. Dan aku tidak ingin membebani umatku. Itu intinya. Jadi tidak ada larangan sholat ini ditunaikan dengan berjamaah. Kalau ingin sendirian pun boleh. Tidak ada masalah. Dari segi waktu, dari mulai ba'da isya. Pengen habis isya, sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, jaga rawatibnya, alhamdulillah. Setelah itu langsung tunaikan qiyamul lailnya. Jelas sampai sini? Boleh kalau datang Pak, ada tugas di kantor, nggak bisa ditinggal, ya efeknya banyak misalnya, sempurnakan dulu itu. Pulang istirahat dulu, atur alarm. Ya saya mau bangun jam 2 gitu kan, alarm jam 1, 1:04, 1:30, kan? Seperti biasa, alarm 1 mematikan alarm, kedua, 3 siap-siap, terus bangunin istri supaya bisa disiapkan. Ya, misal ya, itu boleh, sah-sah saja, secara teknis. Nah rakaatnya begini, mulai dengan berapa tadi? Nah, ini yang paling standar. 2. Tunaikan dulu. Setelah itu, selesai. Langsung tadi baca doa tadi. Lanjut lagi. Berapa? Tambah 2. Setelah teknis rakaat. Terus, Nabi nggak merinci. Kalimatnya begini. Masna, masna. Fa'idha khasya ahadakumul fajra. Falyutir rakatan wahidah. Kalau Anda khawatir ketika sedang sholat itu mendekati waktu fajar. Bahkan bahasa hadisnya ada yang begini. Yudrika kal fajru. Fajar akan segera datang, ya, menemuimu, maksudnya akan segera dekat, segeralah tutup dengan witir 1 rakaat. Nah, ini ada orang sholat dari ba'da isya, 2 sampai menjelang fajar, terus 1 rakaat. Saya tanya, kira-kira berapa jumlah rakaatnya? Nggak usah dikira-kira, karena memang nggak ada batasan. Jadi sholat malam yang dimaksud di sini nggak ada batas utamanya. Silahkan, Anda mau 40, silahkan. Tutup witir 1, 36 silahkan tutup witir. Witirnya boleh 1, boleh 3, ada 5, ada 7, ada 9, ada 11, ada teknisnya. Jelas? Jadi dasar yang pertama jumlah rakaatnya tidak ada batasnya. Tapi kalau nanti nggak ada batas spesifik, standar dari batas ini tidak ada, orang mulai bingung. Kan nggak ada batasnya, 2 aja, gitu kan? Yang penting ikhlas daripada 23 atau 11 nggak ikhlas gitu kan. Nah itu kalimat itu sudah menandakan tidak ikhlas. Ya. Maka harus dilihat bagaimana melihatnya, standar Nabi berapa. Dari sekian banyak itu kalau kita pengen ambil standar yang paling standarnya itu berapa gitu ya. Nah, maka kita rujuk kembali aja ke sini nih. Nanti hitungnya. 40, 17 tambah 12 berapa? 29. 40 kurangi 29 ketemu 11. Nah 11 ini standar yang paling dasar, paling standar. Di mana ditemukannya misalnya? Ya kita ambil misal di Abu Daud, Sunan Abu Daud. Kan yang Al-Bukhari tadi sudah, Muslim sudah. Kita ambil yang Abu Daud. Nomor hadis berapa? 1367. Yang meriwayatkan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kejadiannya di mana? Di rumah Sayyidah Maimunah. Sekarang tempatnya di mana? Bisa dilacak enggak? Bisa. Di gate Nabi. Di mana posisinya? Ini Zam-Zam. Ini Sofwa. Ini jalan ke Aziziyah. Ini Jabal Kubais sampai ujung. Ini Istana Raja. Ini CCTV pos. CCTV putih ngadap ke sini. Berpapasan pintu 26. Kalau masuk umroh langsung ke sini. Kemudian masuk. Yang ini pintu 26 lurus ke sini. Dari lurus setelah ini, pintu 26, terus sampai ke sini, sampai ke ujung. Kan saya sering bilang ya, ada kipas angin. 35 jumlahnya. Nah, setelah ini, nanti ada gate Nabi di sini posisinya. Di sini ada jembatan, ini ada tiang lampu. Tiang lampu ini, dulu rumahnya Abu Jahal. Kemudian ada gate Ali, kemudian ada gate Ali, dan di sini ada gate Salam, Babus Salam. Babus Salam. Nanti kalau tarik lurus ke sini, itu ketemu dengan rumahnya Nabi SAW dilahirkan. Baru di sini kemudian Bab Marwah. Ini depannya toilet dan seterusnya. Nah, di sini posisinya. Cuma di Islam yang ayatnya ada, hadisnya ada, orangnya dibuktikan secara biografi ditemukan, tempatnya ada, bisa dinafaktilasi.
Kalau dengan semua penjelasan ini belum yakin juga tentang kebenaran Islam, dengan cara apa lagi yang mesti diyakinkan? Oke? Baik, kejadiannya di sini, dokumentasinya ini ada, periwayatnya ada, apa bunyi hadisnya? Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya di malam hari. Oke, pelan-pelan. Kadang beliau di pertengahan malam atau tambah sedikit atau kurang sedikit. Artinya bisa tengah-tengah patokannya. Kurang berarti kan ba'da isya, ya kan? Setelahnya juga berarti lewat tengah malam. Tetap ba'da isya menjelang ke fajar. Maka apa yang dilakukan? Fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Wa masaha biyadihi min athari naumih, kemudian menghilangkan bekas kantuknya dengan tangannya yang bersih. Faqara khawatima surah Ali Imran, maka beliau membaca akhir-akhir surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Fadhahaba ila shinin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup, fatawadda, kemudian berwudu. Riwayat tambahan di Al-Bukhari disampaikan dari Jundub bin Junadah atau yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, ditambahkan dengan sahabat yang utama juga, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma jami'an. Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian di dalam tempat tertutup itu, kalau kita tempat wudu, ada juga toilet ya, kalau mandi, kalau kemudian berjinabat, fatawadda, beliau berwudu. Setelah itu, nah ini persiapan menunaikan sholat. Maka aku berdiri di belakang Nabi dan Nabi menarik aku kemudian untuk sejajar dengannya. Ini menandakan kalau imam itu satu, kemudian makmumnya satu, maka makmum boleh sejajar dengan imam. Cuma posisi makmum di sebelah kanan. Jelas sampai sini? Baik. Lebih sedikit juga boleh berjarak. Jelas ya, nanti kalau menambah tinggal ke belakang. Nah, hadis ini itu satu rangkaian. Yang sering terjadi itu, sebagian dipotong, yang lain gak dijelaskan. Ya persis kayak ayat ini. Inna sholata tanha. Nah, hafal tengahnya, awalnya tidak. Kan? Nah, persis begitu. Nah, itu belum selesai hadisnya. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat untuk pemanasan. Khafifatain namanya, warming up. Belum masuk ke sini. Jadi ada sholat untuk pembuka supaya satu, menyelaraskan raga kita. Supaya terbiasa darah enak mengalir sebelum ditunaikan sholat ininya. Namanya khafifatain. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Tidak membaca iftitah, langsung Al-Fatihah, tidak pakai sholat yang lain. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai waladdallin. Amin, langsung rukuk. Demikian rakaat kedua, salam. Itu khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Jelas? Maka setelah itu memulailah beliau kemudian sholat. Berapa ditunaikannya? Yusolli rakaatain, sholatlah 2 rakaat. Tsumma yusolli rakaatain, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2. Yutir wahidah, kemudian 1. 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 10 plus 1 berapa? 11. Nah ini yang standarnya. Yang menyaksikan keluarga terdekat Nabi adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jelas sampai sini? Baik. Oke, ada lagi bisa pola 11 ini dengan menggunakan pendekatan 4-4-3. Ya, nggak ada kaitan dengan formulasi Pep Guardiola membawa Manchester City, tidak ada hubungan, ataupun kepindahan Mbappe ke Real Madrid, tidak ada. 4-4-3 yang dimaksudkan di sini di Al-Bukhari nomor hadis 2010, ketika beberapa sahabat bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sifat salat malamnya Nabi. Maka dijawab oleh beliau, la tas'ala an tulihinna wa husnihinna. Jangan tanya tentang panjang dan bagusnya salat beliau. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli talatah. Beliau salat 4 rakaat, kemudian 4, kemudian 3. 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. Walaupun di sini ada khilaf sedikit. Khilafnya apa? Khilaf itu perbedaan pendapat. Bukan khilaf bahasa kita yang lupa. Saya khilaf, maafkan saya gitu ya. Itu khilaf itu beda pendapat. Ulama ada yang menilai begini, ini yang dimaksud salat witir. Witir bagian paling panjang. Karena witir itu bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu ada teknisnya. Ya, kalau 1 langsung, kalau 3 nanti ada yang membagi kepada 2 bagian. Tapi keduanya, yang 2 disebut syafa'. Genapnya, yang 1 nanti baru witirnya. Ya, kalau 5 itu mesti disambung sampai selesai. Ya, kalau 7 itu bisa berhenti sampai 6 baru 1. Kalau 9 demikian, berhenti 8 baru 1. 11 bisa 4, bisa 4, kemudian 3. Paham sampai sini? Jadi ada yang memahami ini witir, ada yang memahami ini adalah sholat malamnya Nabi. Kan sifat sholat malam itu ada 3. Qiyamul lail, tahajud, kemudian satu lagi witir. Ketiga-tiganya sholat malam. Tapi yang dilihat, di highlight itu jumlah rakaat. Artinya sholat malam jenis apapun bisa 11 rakaat standarnya. Paham begitu? Jelas ya? Apa dalilnya bahwa 11 rakaat standar dikonfirmasi dalam hadisnya tadi yang Sunan Abu Daud.
Nah, yang jadi standar bukan cuma jumlah rakaatnya, jumlah bacaannya. Maksudnya ayatnya. Apa yang dibaca Nabi dalam 11 rakaat itu? Maka penasaran sahabat yang tadi tanya ke Sayyidah Aisyah, ikutlah kemudian di belakang Nabi sholat, kesempatan berikutnya. Begitu sholat di belakang Nabi, perhatikan baik-baik. Ternyata rakaat pertamanya adalah saat didengar 100 ayat Al-Baqarah. Mulailah kemudian merasa bimbang para makmum. Ternyata ketika Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud merasa akan ruku, Nabi lanjutkan sampai selesai Al-Baqarah. 286 ayat. Ketika menyimpulkan akan ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi. Masuk Ali Imran 200 ayat sampai selesai. Ketika menyimpulkan akan ruku, ternyata masuk An-Nisa sampai 176 ayat. Tuntas semua. 5 juz 4 halaman. Pantasan kakinya sampai bengkak-bengkak gitu kan. Padahal seorang nabi yang luar biasa dan santai. Afala akunu abdan syukur. Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Seorang nabi, rasul, ya tingkat paling tinggi dipuji Allah, salatnya 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. Maka sahabat ini besoknya tidak ikutan lagi. Semuanya menyimpulkan nggak bisa ini. Ini yang pakai dhammah susah diikutin. Rafa terlalu tinggi. Ya, terlalu banyak, terlalu tinggi. Ya, maka boleh berpencar tuh. Ya kita kan umat yang termasuk demikian itu kan. Ya, tapi tetap ikhlas dalam menunaikan. Buktinya bacanya surat Al-Ikhlas. Nah, jadi standarnya 5 juz 4 halaman. 1 rakaat. Ya. Rakaat pertama. Nanti setelah itu makin ringan, makin turun, bukan makin banyak. Sifatnya makin turun. Rakaat keduanya 4 juz, tiganya 3 juz, dan seterusnya. Terus turun. Jadi awalnya diperlama dulu. Mumpung masih bisa kuat berdiri, semangat. Diperbanyak, sifatnya begitu. Nah, berapa rakaat tadi jumlah totalnya? 11 kan? Nah, bukan 11 kali 5, bukan. Ngitungnya bukan begini. Rakaat pertama 5 juz, kedua turun 4 juz, 3 turun berapa, lebih ringan lagi. Itu belum apa-apa. Yang paling luar biasa itu ketika ruku, lama rukunya sama dengan lama berdirinya. Ayo ikutin. Gitu kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Eranya Abu Bakar, masih banyak yang bisa bertahan. Tapi begitu masuk era Umar melihat ini sudah perluasan Islam udah kemana-mana. Persia udah Muslim, nyebrang udah ke Afrika, udah luas. Dan semakin meluas, karakteristik umat Islam semakin beda-beda. Apalagi ketika akan mendekati tanda kiamat. Gitu. Taat semakin menurun, maksiat semakin banyak. Ya, apalagi nanti kalau kita ngaji hadis lebih dalam, ada sifat online dalam hadis Nabi. Tandanya taqarrubul aswaq, terjadi percepatan digital saat pasar itu mudah diakses. Dulu berangkat ke pasar pakai ojek, ya, atau pakai motor, pakai mobil, angkot. Sekarang klik datang kan? Itu di hadisnya ada. Ada. Taqarrubuz zaman, waktu terasa cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari. Dan saat itu terjadi banyak manipulasinya. Yantashirul kadzib dan tashirul fitan. Fitnahnya banyak, manipulasinya banyak, dan rata-rata serba online. Dulu judinya offline, sekarang judinya online. Bahkan Zeus ikutan judi sekarang. Itu ya. Saya tuh kalau ke pesantren pas di jalanan suka bingung, ini kenapa Spiderman ikutan minta-minta gitu. Sekarang ada Transformer minta-minta di jalan, udah macam-macam ininya. Yang saya maksudkan adalah masa serba berubah sehingga ketahanan untuk ibadah itu menurun. Kemampuan untuk berdiri di belakang imam. Kalau mau cek boleh malam pertama saya imamin 5 juz. Misal gitu kan. Untuk ngecek aja kira-kira begitu saya nengok berapa yang bisa gitu kan. Nah, di masa Umar itu udah kepikiran. Karena itu Umar berpikir cerdas. Jenius. Lihat hadis pertama. Berapa standarnya? 2. Lalu berapa? 2. Ada batas nggak? Nggak ada batas. Umar berpikir gimana caranya bacaannya, kualitasnya tetap sama, tapi berdirinya terasa ringan. Akhirnya dari 11, setiap 1 rakaat dibagi 2 oleh Umar. Antum di situ aja. Enggak usah. Biar saya dihisapnya enak gitu. Udah. 11. Lihat pecah. Setiap 1 dibagi 2. 1 jadi 2 kan? Kalau ini kita pecah terus di 10 plus 1 kan? Ini kan witirnya kan? Nah, ini sampai 10 kan paling gampang kali 2 aja kan? Karena setiap 1 kan dibagi 2. Kan? 10 kali 2 berapa? 20. Ini tambahkan
bagi 2 lagi, kan ini panjang juga bacaannya, ya kan? Dipecah lagi 2, berarti 1, 1, tambah lagi berapa? 2 lagi kan? Ya, maksudnya 1 rakaat, setiap 1 rakaat dijadikan 2 rakaat. Apa motivasinya? Supaya yang panjang dibagi, yang 5 juz bagi 2, sehingga bisa ditunaikan 2,5 juz, 2,5 juz. Jelas gak? Jadi yang tadinya ditunaikannya ini 5 juz 1 rakaat, sekarang dijadiin 2 rakaat. Paham? Sampai akhirnya, paling gampangnya kan 11 kali 2 berapa? 22. Pecahannya begini, 22 rakaat plus witirnya 1. Inilah asalnya 23 rakaat. Jadi 23 itu bukan untuk dipertentangkan 23 apa 11, 23 apa 11, gak ada hubungannya. Bukan. Motifnya asalnya untuk meringankan berdiri itu supaya tidak terasa terlampau pegal. Tapi jumlah rakaatnya itu diperbanyak, bacaannya tetap. Ada yang nggak kuat sampai 23, dia tambah sampai 39. Motivasinya apa? Pengen ngikutin Nabi semampu apa saya. Nggak ada kaitan dengan perdebatan, dengan ormas, nggak ada. 23 tuh, NU tuh. 11 Muhammadiyah tuh. 11-nya berapa? 443 Persis tuh. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Nah, semuanya alhamdulillah, ya kan? Yang 23 alhamdulillah, yang 11 alhamdulillah, yang salah yang. Nah, itu juga belum tentu disimpulkan demikian. Bisa jadi sedang head. Ya kan? Ya kan? Dan hukumnya sunnah. Jelas sampai sini? Jelas. Tapi baik 11 ataupun 23 punya sifat yang sama. Apa sifat yang sama itu? Saya akhiri, 1, tunaikan dengan sifat taubat tadi sehingga menenangkan kepada jiwa. Rohnya tenang. Roh, sesuatu yang menenangkan roh disebut tarwihah. Apa namanya? Tarwihatun. Kalau kita mengerjakan pekerjaan sekali sholat, hati kita tenang, roh kita tenang. Itu tarwihah. Kalau berkali-kali kita kerjakan, 11 kita kerjakan, 23 kita kerjakan, sampai betul-betul tenang, banyak sekali rakaatnya, maka dijamakkan menjadi tarawih. Di tarawih itu asalnya sifatnya. Nama sholatnya qiyamul lail, qiyam Ramadan. Sifatnya disebut tarawih. Kenapa dipopulerkan nama tarawihnya sampai disebut sholat tarawih? Untuk memberikan kesan, kalau menunaikan sholat ini, 1, jangan buru-buru. Tunaikan yang tenang. Yang kedua, ini parameter keberhasilan. Berhasilnya kita menunaikan sholat ini, ketika sholat dan pulang ada perbedaan. Datang gelisah, pulang tenang. Datang kurang bagus, keluar itu bersikap mulia. Karena dosa diampuni. Yang tenang tunaikan. Amin. Ya, karena saya bingung, yang 11 hampir 1 jam, yang 23 ada yang 7 menit gitu kan. Ya bingung. Tapi kan kita sudah hatam. Iya, gitu kan. Hatam, alhamdulillah. Tapi sifat tarawehnya pasti terjaga. Jelas sampai sini? Oke, yang tenang, nggak usah senggol-senggolan, nggak usah kenceng-kencengan. Belum waladolin sudah amin, gitu kan? Ya, belum selesai imam sudah batuk. Ya, kalau memang nggak kuat mundur sedikit, istirahat dulu. Nggak usah batuk-batuk, tenang aja. Nggak usah berdehem, nggak ada yang dicari. Nggak usah. Mundur, duduk istirahat, diam, udah, tenang. Ya. Kira-kira nanti sudah mendekat takbir lagi gitu kan. Nah, cuman kualitas agak menurun. Itu ya seperti ilmu. Al-ilmu nurun. Kualitasnya agak menurun. Itu. Asalnya kan ilmu itu cahaya kan. Cuman karena kurang fokus jadi nurun.